Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selamat pagi, Anda menyaksikan pagi. Selamat Pagi Indonesia ya. Iya. Bersama saya Valencia Melvinsi. Dan saya Anggi Sibuan, pemirsa kami temani pagi hari Anda dengan sorotan publik terkini. Nah kita langsung saja ya, salah satunya adalah ini Valen soal kasus kematiannya Prada Luki. Waduh, ini banyak loh diperbincangkan di mana-mana pemirsa. Nah ini kita lihat ya, ini adalah visual pada saat ibu dari Prada Luki sujud di depan Pangdam 9 Udayana. Pemirsa, ini terjadi pada saat Panglima Kodam 9 Udayana datang untuk melayat di rumah duka, lokasinya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ibu Prada Luki langsung menangis pada saat bertemu dengan Pangdam, kemudian bersimpuh, bahkan dia hendak bersujud Anggi, memohon supaya diberi keadilan atas kematian putranya. Ya, dari perkembangan kasusnya sendiri pemirsa, Kepala Penerangan Angkatan Darat membenarkan adanya seorang perwira TNI yang diduga ini terlibat dalam kasusnya. Perwira ini diduga dengan sengaja memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk melakukan kekerasan terhadap Prada Luki. Kemudian ada indikasi juga jumlah tersangka dalam kasus ini bisa saja banyak karena kejadian kekerasan tidak hanya berlangsung di satu hari, melainkan beberapa atau dalam beberapa rentang waktu melibatkan sejumlah personil. Anggi, kalau tadi meminta keadilan, sama pemirsa yang satu ini juga adalah sebuah tekad untuk mencari keadilan yang diperjuangkan oleh Tom Lembong kali ini. Ya, karena Tom Lembong dan pengacaranya pemirsa diundang Komisi Yudisial. Pertemuan ini terkait laporan hakim yang memvonisnya 4,5 tahun penjara di kasus korupsi importasi gula. Jadi pemirsa, Tom Lembong menjelaskan soal kedatangannya ke Komisi Yudisial. Ia datang ke KAY untuk menggugah hati para pejabat KAY dalam melihat kondisi penegakan hukum saat ini. Tom Lembong ingin memanfaatkan abolisi yang diterimanya dari Presiden Prabowo Subianto supaya bisa jadi momentum untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Ya, sebelumnya Tom ini resmi keluar dari Rutan Cipinang setelah menerima abolisi dari Presiden Prabowo 1 Agustus silam. Tom sempat divonis 4,5 tahun, kemudian juga dendanya 750 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan dalam kasus korupsi impor gula. Tom sendiri sebut kedatangannya untuk mendorong perbaikan hukum di Indonesia. Bentar kita foto di sini baru ya. Oke pemirsa, jadi ini dari keinginan Tom Lembong soal perbaikan hukum di Indonesia. Kita akan bergeser soal perbaikan juga, tapi upaya perbaikan sistem haji. Jadi KPK mengungkap ada indikasi kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah dalam perkembangan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama. Nah, KPK bilang kalau angka kerugian itu merupakan perhitungan awal penyidikan yang sudah didiskusikan bersama Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk nilai pasti kerugian ini nanti akan diumumkan setelah audit resmi dari BPK selesai. Ya, pemirsa, KPK juga mendalami informasi adanya pungutan liar sampai 75 juta rupiah per jemaah seperti yang dilaporkan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiban. Diduga pungli ini terkait tambahan kuota 20.000 jemaah yang diberikan pemerintah Arab Saudi ke Indonesia. Dan tentunya kabar ini sangat tidak menyenangkan bagi jemaah haji yang sudah lama mengantri dan ingin berangkat namun bisa disalip lewat kelakuan dugaan kong kali kong seperti ini. Ya, bicara soal perbuatan tidak menyenangkan, pada saat kemarin sempat ramai sorotan soal rekening kita yang terblokir, pemirsa, ini gara-gara PPATK sedang perang lawan judol. Ternyata rekening yayasan milik Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, Khalil Nafis, sempat terkena dampak pemblokiran. Rekening ini disebut terkena pemblokiran pada hari Selasa pekan lalu, terus dilaporkan ke bank, dan akhirnya rekening milik Khalil Nafis bisa kembali digunakan. Ia meminta pihak PPATK untuk lebih selektif dan bijaksana dalam melakukan pemblokiran rekening dorman yang tepat sasaran. Rekening Ustaz Das. Tahu nggak Anggi, jadi ini bukan yang pertama nih, sebelumnya juga ada pemirsa, ini adalah pemblokiran rekening yang juga ternyata menimpa Ustadz Dasat Latif. Nah, ia mengunggah di Instagram, Ustadz asal Makassar ini menceritakan kalau dirinya tuh gagal tarik tunai pada saat hendak membeli semen dan material bangunan untuk keperluan konstruksi masjid. Kemudian ia mempostingnya ya di media sosial karena rekeningnya juga ikut terblokir. Gitu.
Oke, kita tinggalkan ya yang terblokir tadi. Kalau ini pemirsa, ini juga perlu kita simak pagi ini adalah soal hukuman untuk anggota TNI yang menembak mati 3 polisi pada saat gerbek judi sabung ayam di Lampung. Masih ingat kan? Iya, kasusnya karena membunuh 3 polisi ini pemirsa Pengadilan Militer 1 atau I04 Palembang, Sumatera Selatan menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa Kopral 2 Basarsah. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam secara ilegal. Selain itu, Kopda Basarsah juga dikenakan pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian. Sebelumnya kasus penembakan di arena judi sabung ini terungkap saat penggerebekan pada Senin 17 Maret 2025 lalu. Di penggerebekan di Kabupaten Waikanan, Lampung ini 3 anggota Polri tewas ditembak Kopda Basarsah. Makin kuat. Hormat. Tegak. Gerak. Balik kanan. Gerak. Kasus kematian 3 polisi tadi mendapatkan keadilan dengan proses hukum yang kita harapkan ya, Valia. Mudah-mudahan ya. Sama seperti yang satu ini pemirsa. Pemain bintang Liverpool dan timnas Mesir Mohamed Salah yang berharap supaya ada keadilan terhadap mantan pemain timnas Palestina yang dibunuh oleh Zionis Israel. Ya, ini kritiknya pemirsa dilancarkan Mohamed Salah setelah UEFA mengucapkan duka cita atas wafatnya mantan pemain timnas Palestina Sulaiman Al-Obeid yang dijuluki Pele dari Palestina. Dalam unggahannya di medsos, Mo Salah menagih penjelasan UEFA soal penyebab kematian dari Obeid, yakni akibat dibunuh oleh Zionis Israel. Obeid sendiri diketahui ini dibunuh pasukan Zionis Israel 6 Agustus lalu di jalur Gaza saat tengah berusaha mencari bantuan kemanusiaan. Ini bukan kali pertama penyerang Liverpool itu bersuara atas serangan Zionis ke Gaza. Ia sebelumnya juga sempat menyerukan kepada pemimpin dunia untuk bersama bersatu membuka blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza dan mencegah pembantaian jiwa-jiwa yang tidak bersalah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.